أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. Itu pertanyaan yang menantang banget ya. Jadi video ini ditujukan untuk teman-teman ateis ya, orang-orang muslim juga bolehlah nonton. Tapi utamanya untuk teman-teman ateis, aku pengen sharing perspektif kenapa kita nih orang-orang beriman bisa banget ngejawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Stephen Fry itu. Ini pertanyaannya kan kenapa kita percaya ada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang padahal ada banyak penderitaan di dunia ini. Jawabannya karena kita percaya sama hal gaib. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 3 dikatakan bahwa beriman kepada hal gaib adalah ciri pertama orang yang bisa menerima petunjuk Al-Quran. Jadi ini bukan hal sepele ya, beriman sama hal gaib itu. Jadi kalau ada penderitaan, mungkin teman-teman ateis ngelihatnya ya udah itu penderitaan, that's it. Tapi orang beriman itu, tiap ada penderitaan ngelihat hikmah di baliknya dan hal-hal gaib yang terjadi dalam skenario penderitaan tersebut. Yang pertama, kami percaya kalau ada penderitaan dan kita bersabar, nanti di akhirat kita akan dapat pahala yang lebih besar. Yang itu kalian nggak percayai kan, jadi pasti nggak relevan buat kalian. Yang kedua, bahkan di dunia, penderitaan itu bisa jadi sesuatu yang baik bagi kami. Karena kalau ada musibah atau dapat masalah yang banyak, itu kita jauh lebih mudah untuk mendekat kepada Allah. Awalnya kita pasti tetap down kalau dapat musibah, secara manusiawi aja. Tapi, lama-kelamaan kita dapat ketenangan yang ketenangan itu jauh lebih mahal daripada nikmat-nikmat duniawi. Dan ketenangan itu kita dapatkan dari mematikan harapan-harapan kita kepada selain Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Dan itu biasanya sangat lebih mudah kita dapatkan kalau kondisi kita lagi agak berkekurangan dibandingkan kalau kita lagi berkelebihan nikmat gitu. Yang ketiga, kami orang beriman melihat kebahagiaan itu dari esensinya, bukan dari penyebabnya. Apa sih esensi kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu kan sebenarnya perasaan senang yang diakibatkan dari teraktivasinya zat-zat kimiawi di otak. Jadi belum tentu orang yang dia tuh kaya, punya nama, punya jabatan udah pasti dia bisa bahagia dan belum tentu orang yang hidup berkekurangan udah pasti dia nggak bisa bahagia. Itulah kenapa kita lihat banyak orang yang punya segalanya tapi ternyata masih menggunakan zat-zat terlarang untuk bisa ngerasa bahagia karena ternyata mereka nggak bisa mengakses kebahagiaan itu dari hal-hal yang udah mereka punya. Nah, poinnya adalah kita percaya Allah itu bisa mengubah kondisi otak kita langsung di sini untuk menjadi bahagia despite seburuk apapun hidup kita pada saat itu. Ini seperti dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 10, di mana ibunya Nabi Musa pada saat itu diberikan petunjuk untuk menghanyutkan Nabi Musa yang masih bayi ke sungai. Karena kan ada pasukan Firaun saat itu yang diperintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Nah, pada saat itu, hati ibunya Nabi Musa tuh sampai kosong saking nggak sanggupnya menghanyutkan bayi Nabi Musa. Dan hampir-hampir ibunya itu teriak manggil bayinya. Tapi kan kalau dia teriak, pasti akan ketahuan sama pasukannya Firaun. Maka pada saat itu, di ayat itu Allah bilang, Allah menguatkan hati ibunya Nabi Musa, sehingga beliau nggak jadi teriak. Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu bisa ngubah perasaan kita dalam kondisi seburuk apapun, menjadi bisa lebih tenang dan lebih bahagia. Jadi kalau kami ngelihat orang yang hidup penuh kekurangan, kami nggak serta-merta menganggap bahwa mereka hidup menderita. Karena kami nggak tahu apa yang Allah bisa lakukan untuk mengubah hatinya menjadi jauh lebih ridho daripada orang yang kelihatan punya segalanya, tapi Allah nggak kuatkan hatinya sehingga mereka tetap nggak tenang, bahkan sampai butuh zat-zat terlarang untuk bisa bahagia. Yang keempat, kami orang beriman percaya Allah bisa menurunkan pertolongannya dengan berbagai cara yang memang di luar nalar kami. Bahkan Allah bisa menurunkan malaikat, bahkan malaikat bisa berubah wujudnya jadi manusia, dan bisa dengan segala cara lainnya. Sehingga kalau terjadi kejadian yang katastrofik, yang sangat traumatis, itu kita bisa berhusnuzon bahwa Allah itu tetap akan menolong orang-orang yang mengalami kejadian tersebut dengan caranya. Entah Allah tolong pada saat itu, atau entah Allah nanti kasih balasan yang lebih baik, yang bisa menenangkan hatinya, pokoknya udah di luar nalar kita. Yang kelima, kami percaya bahkan sekelas para nabi alaihimussalam aja, itu orang-orang terbaik ya dalam kepercayaan kami, itu mereka diuji dengan cobaan yang di luar nalar. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan. Dengan cobaan seperti itu, mereka tetap menjadi orang-orang yang paling bersyukur dan paling optimis dalam hidupnya dan tetap berprasangka baik sama Allah. Di sini aku nggak bilang bahwa orang beriman tuh nggak boleh ngerasain sedih sama sekali, kita tetap harus full senyum gitu.
Enggak, bahkan kami juga dicontohkan dari Nabi kami, Nabi Yakub alaihi salam, bahwa beliau setelah kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam itu beliau nangis bertahun-tahun, mengadukan kesedihannya kepada Allah, ya. Tapi apa yang nggak pernah beliau lakukan? Beliau nggak pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan beliau nggak pernah berprasangka buruk sama Allah. Dan balik lagi ke poin nomor 2, kenapa para nabi dan orang beriman seluruhnya itu bisa menerima penderitaan, karena sangat mudah untuk menjadi dekat kepada Allah pada saat ada penderitaan. Dan penderitaan itu jadi kayak nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan nikmat bisa mendekat kepada Allah. Yang terakhir, orang beriman itu percaya sama yang namanya keberkahan. Mungkin teman-teman ateis pernah dengar juga ya, semoga berkah ya hidupnya, semoga dilimpahi keberkahan gitu. Apa sih artinya keberkahan? Keberkahan itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu dihasilkan dari kebaikan yang diridhoi oleh Allah untuk bertambah. Nah, mungkin teman-teman ateis menganggap bahwa dunia ini nggak akan pernah adil karena adanya kasta sosial, ada yang kaya dan miskin. Tapi bagi kami, orang beriman, kaya dan miskin itu cuma ya sementara doang di dunia. Sedangkan yang berarti itu di dunia adalah keberkahan. Jadi bisa jadi ada orang kaya, tapi dia tuh nggak pernah ingat Allah, terus mendapatkan hartanya dengan cara yang nggak halal, nggak pernah menjalankan kewajibannya, itu hidupnya nggak akan berkah, nggak merasakan kebaikan yang bertambah itu, dan hatinya nggak akan tenang. Kebalikannya, ada orang yang mungkin hidup biasa-biasa aja atau bahkan berkekurangan, tapi dia hidupnya berkah karena dia selalu ingat Allah, selalu bersyukur, dapat hartanya juga dengan cara yang halal. Itu akan jauh lebih terasa keberkahan hidupnya dan lebih tenang. Oke, mungkin segitu dulu sharing perspektif dari kami orang beriman. Mungkin nggak akan gampang dipahami karena merequire kalian untuk beriman dengan hal goib. Silahkan do your research untuk nyari tahu tentang hal-hal goib ini. Karena kalau kalian udah percaya sama hal goib, akan jauh lebih mudah untuk menjawab pertanyaan semacam tadi, yang semenohok tadi. Segitu dulu, silahkan diskusi yang baik di kolom komentar. Teman-teman pernah nggak lagi baca Al-Quran terus ngerasa agak bingung? Allah sebenarnya lagi bicara sama siapa? Sama kita secara langsung, atau Allah lagi bicara sama Nabi SAW dan kita jadi pendengar, atau Allah lagi bicara sama para sahabat mungkin, kemudian Nabi SAW jadi perantaranya, kemudian kita jadi pendengar, atau gimana sih sebenarnya? Gimana biar kita bisa nempatin diri kita secara pas lagi baca Al-Quran? Ternyata masalah point of view dalam Al-Quran itu dibahas dalam ilmu tafsir yang namanya wujuhul mukhatobat. Tapi aku nggak mau bahas itu, soalnya aku juga nggak hafal. Soalnya menurut para ulama ada sekitar 30-an jenis point of view dalam Al-Quran. Sebagai orang awam, yang penting kita tahu kalau kita lagi baca Al-Quran itu, kita bisa dituju sama Allah secara langsung atau diminta jadi penonton. Semoga dengan ini, pas kita baca Al-Quran, kita bisa ngerasain bahwa Allah benar-benar sedang bicara sama kita, baik secara langsung maupun tidak langsung.